Permasalahan penumpukan sampah yang saat ini terjadi di setiap sudut kota menjadi trending topik di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Fenomena ini menjadi sorotan tajam bagi eksekutif dan legislatif maupun masyarakat Kota Pekanbaru. Sampah, terutama berbahan plastik, selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Di tengah hangatnya perbincangan masalah sampah ini, seorang akademisi Kota Pekanbaru, Edi Suhendri, seorang kandidat dokter di Universitas Riau ini, berinovasi mengolah sampah plastik menjadi barang berguna, EcoBrick, berupaya mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Seperti apa pengolahannya? Mari kita simak Dialog Cemerlang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ricardo, tentunya di Gemilang Channel. Baik pemirsa, hari ini di tengah permasalahan sampah plastik yang kian bergejolak dan hampir tidak teratasi oleh pemerintah, salah seorang akademisi dan juga praktisi lingkungan berinovasi. Seperti apa inovasinya? Bersama saya Bapak Edi Suhendri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Riki. Iya. Hari ini kita berbincang sedikit permasalahan inovasi sampah plastik menjadi EcoBrick atau bata plastik. Ini seperti apa sebenarnya ini Pak? Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Tentu inovasi ini bermula dari permasalahan yang kita amati sehari-hari, gitu Pak Riki. Kalau kita perhatikan sampah-sampah, terutama di satuan pendidikan, itu seperti sampah plastik, kemudian sampah dedaunan, itu belum terkelola dengan baik. Dari kerisauan itulah muncul sebuah ide bagaimana sampah-sampah plastik ini dikemas menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Barangkali sebelumnya sudah banyak pemerhati sampah plastik ini yang diolah menjadi produk-produk seperti misalnya bahan daur ulang ataupun penggunaan ulang. Tapi kita berbeda dari yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan pemerhati lingkungan yang lain. Jadi kita coba kembangkan bagaimana sampah plastik ini bisa dijadikan pengganti batu bata. Pengganti batu bata yang kita sebut dengan EcoBrick. Jadi saya juga berkeinginan bahwa penggunaan batu bata yang secara konvensional ini dikurangi. Karena dari segi lingkungan, kalau kita perhatikan penggunaan tanah liat sebagai bahan baku untuk batu bata, itu Pak Riki, itu tanahnya diambil, lama-lama terjadi degradasi lingkungan, akan meninggalkan kawah-kawah yang besar, gitu Pak Riki. Ya, dengan inovasi mengubah sampah plastik menjadi EcoBrick atau bata ini Pak. Seperti apa pengolahan yang dilakukan oleh Bapak dalam inovasi ini? Ya, mungkin barangkali bisa saya ceritakan sedikit Pak Riki ya. Jadi kegiatannya cukup sederhana sekali. Jadi sampah-sampah plastik yang berserakan itu cukup dikemas, dipotong halus-halus, dimasukkan ke dalam botol kemasan mineral. Nah, seperti ini contohnya. Ini semuanya anak-anak yang membuat ini. Jadi dipadatkan dengan menggunakan kayu, sangat sederhana sekali. Kemudian setelah padat ditimbang sampai beratnya 250 gram per botol ini. Per botol, nah, 200 ya, Pak. Setelah itu baru kita cetak dengan menggunakan paralon 4 inci. Ini. Nah, ini kan. Nah, kemudian baru kita kasihkan adukan semen dan pasir. Nah, ini
ukuran panjang dan lebarnya kita mengikut SNI Batu Bata yang tahun 1974. SNI Batu Bata itu panjangnya 22 cm dan lebarnya 11 cm. Nah ini Pak Riki, yang menariknya di produk EcoBrick ini sudah kita uji cobakan di laboratorium PUPR Provinsi Riau, Jalan Sudirman, dan dinyatakan layak. Bahkan kualitasnya ini di atas batu bata level 1. Jadi Pak, mungkin masyarakat dengan ini untuk ketahanan ya Pak ya, Iya. berapa ya gram atau berapa beratnya ini sehingga masyarakat mungkin apa iya bisa bata plastik ini ketahanannya lebih dari batu bata yang Iya. apa? Oke Pak Riki, inilah produk dari EcoBrick atau bata plastik yang di dalamnya ini ada EcoBrick tadi yang beratnya 250 gram. Nah ini kita uji, dipakai mesin tekan di labor PUPR. Ketika diuji, ini nih tekanannya 10,32 Newton per milimeter. Atau kalau kekuatannya ini kalau bata-bata kelas 1 dia hanya 10 Newton per milimeter. Sedangkan ini bisa melebihi 10,32 Newton per milimeter persegi. Dan ketahanannya per meter persegi itu bisa menahan beban sampai 7 ton Pak Riki. Luar biasa ya. Inilah produknya. Nah selain itu, di sisi lain, kenapa EcoBrick ini harus kita kita buat, dan ada manfaat lain ketika ini dijadikan sebagai pengganti batu bata, artinya pemasangan khususnya seperti ini kan untuk non struktural ya. Kalau struktural tentu tidak bisa digantikan dari kerikil dan besi ya. Kalau non struktural seperti ini, dan bisa menyerap suhu panas ya Pak Riki. Ketika dinding sebelah luar kena pancaran sinar matahari, jadi karbon tadi itu diserap oleh EcoBrick ini tadi Pak Riki. Apa plastik ini Pak? Iya. Pak Riki mungkin kalau ingin buat rumah nanti boleh coba dindingnya ini Pak Riki. Oke. Berapa lama proses untuk pembuatan satu batu bata atau per hari itu berapa yang bisa kita hasilkan itu? Kalau untuk membuat EcoBrick ini untuk mengisi botol kemasan mineral yang 600 ml kita butuh waktu 3 sampai 5 menit ini. Untuk masukkan ini. Untuk masukkan. Terlebih dahulu plastiknya kan dicacah halus-halus supaya lebih padat. Nah, kemudian setelah terbuat EcoBrick seperti ini yang beratnya 250 gram, kita cetak seperti ini. Ini satu hari bisa 200 buah mencetaknya, Pak. 200 buah luar biasa. Luar biasa, Pak. Dan setiap rumah tangga itu bisa menjadi pabrik EcoBrick, Pak. Beda dengan batu bata. Dan bahan bakunya setiap rumah tangga ada. Setiap instansi satuan pendidikan itu juga banyak, melimpah sekali bahan bakunya. Gitu, Pak. Ya pemirsa, di belakang kita ini merupakan salah satu bangunan yang menggunakan EcoBrick. Nah, ini Pak, dengan permasalahan sampah plastik hari ini, kira-kira ini berapa banyak sampah yang kita bisa timbun di dalam apa ini Pak? Iya. Untuk bangunan seluas 5 kali 3 meter persegi, ini bangunannya, ini bisa mereduksi sampah lebih kurang 1 ton Pak Riki. Wah, luar biasa. Pemirsa. Dan inovasinya pun ini sengaja saya buat bulat. Artinya dia bisa juga bentuk-bentuk lain, seperti ini ya, ini peta ini bisa untuk membuat paving block misalnya. Nah kemudian ada yang lebih besar, ini agak lebih besar, ini bisa muat 3 buah EcoBrick dan bisa jadikan pengganti batako Pak. Nah kalau yang kita buat ini silinder. Nah ini hasilnya. Artinya Pak, untuk secara struktur bangunan ini tidak ada kendala dengan bentuk silinder ini Pak, dengan proses pemasangan lah. Dari segi pemantauan waktu pembangunan Pak Riki, karena bentuk bawahnya ini juga datar, jadi tidak ada kendala, tinggal meletak-letakkan gitu aja dia, sama seperti batu bata biasa. Dan bentuknya pun juga bisa divariasikan. Ini kebetulan saya buat bentuknya seperti bambu,
juga bisa dibuat seperti anyaman juga Pak Riki. Tergantung selera dan estetik seni kita. Seni kita. Jadi Pak, tadi kita sudah berbicara panjang tentang apa. Nah, Bapak sekarang sedang S3 di ilmu lingkungan. Iya. Nah, untuk menghasilkan produk ini berapa lama sih penelitiannya Pak? Kalau boleh tahu kami ini Pak. Terima kasih Pak Riki. Untuk memastikan kekuatan secara fisik, kemudian kelayakan secara lingkungan, sosial dan ekonomi, saya meneliti ini mulai tahun 2019 sampai 2021 ini Pak. Berarti udah 2 tahun ya Pak, lebih kurang. Dan saya berharap semua kita ikutlah andil dalam membuat EcoBrick ini, karena kita tahu untuk Kota Pekanbaru saja produksi sampah plastiknya Pak Riki satu hari bisa mencapai 1.100 ton 1.100 sampah di Kota Pekanbaru. 42 tonnya sampah plastik. Luar biasa sekali bahan bakunya kalau untuk EcoBrick. Nah, kalau kita bangun udah berapa yang tertimbun ya Pak? Iya, ada berapa yang tertimbun. Dan segi kekuatannya juga tidak diragukan Pak Riki. Nah, dengan penelitian Bapak ini dan juga kita sudah lihat hasilnya pemirsa, apa harapan Bapak terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan EcoBrick ini Pak? Saya berharap melalui pemerintah daerah, terutama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bisa menghimbau seluruh satuan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan pendidikan atas, itu bisa memproduksi EcoBrick di sekolah masing-masing, karena sumber daya sampah plastik di sekolah itu sangat banyak. Untuk tingkat SMP negeri saja Pak, satu hari itu sampah plastik produksi kita 1 ton Pak. SMP negeri yang jumlahnya 45 sekolah. 45. Belum ditambah TK, PAUD, SD, SMK. Mungkin satu hari itu bisa 5 atau 10 ton sampah plastik saja. Jadi tentunya dengan adanya inovasi ini, dengan permasalahan kota hari ini luar biasa. Ini tidak hanya di kota kita saja Pak ya. Iya. Di luar juga banyak. Nah, EcoBrick mampu pemirsa untuk menelan sampah plastik yang sulit terurai. Ya, kalau mungkin sampah daun bisa jadi kompos, tapi EcoBrick ini dengan gedung yang selebar ini saja sudah 1 ton pemirsa. Iya, luar biasa. Kalau mengharapkan bakteri Pak Riki, 300 tahun baru terurai ini Pak. 300 tahun. Lama sekali. Lama lah iya, Pak, dengan apa ya. Dan mencemarkan lingkungan. Iya. Jadi gini Pak, selain untuk mengatasi sampah EcoBrick ini, mungkin himbauan Bapak selaku orang lingkungan nih terhadap baik pemerintah, masyarakat, mungkin banyaknya masyarakat nih Pak. Iya. Ingin rumah bersih tapi buang sampahnya keluar. Bahkan sudah ada pelang ini. Apa himbauan Bapak terhadap masyarakat? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya, bahkan Indonesia Pak. Jadi mari sama-sama kita aktif mengelola sampah kita sendiri. Kita kelola sampah kita sendiri menjadi produk yang berguna. Kalau untuk EcoBrick kita bisa memproduksi sendiri. Setiap rumah tangga itu bisa menjadi pabrik EcoBrick Pak Riki. Nanti kalau sudah kita bisa memproduksi EcoBrick, kita bisa membangun pagar rumah, taman, semua bahan bakunya yang kita produksi sendiri. Dan kita juga membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah plastik. Jadi untuk menanggulangi sampah plastik ini, kita tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah saja, dan kita sebagai masyarakat harus turut andil untuk menjaga lingkungan kita, terutama mengelola sampah kita sendiri dengan bijaksana, gitu Pak. Oke Pak, ini terkait dengan sebagai kepala sekolah SMP 23 Pekanbaru ini Pak. Yeah. Ya mungkin himbauan kita terhadap siswa kita dengan pemanfaatan teknologi juga ya. Silakan Pak, ada himbauannya kepada siswa-siswa kita yang ada di Pekanbaru ini Pak. Oke, saya menghimbau kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Pekanbaru. Ini adalah teknologi yang sederhana dalam pengelolaan sampah yang tidak memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, kata Mas Nadim, jadi untuk menguasai dunia kita harus menguasai teknologi dan komunikasi.
Jadi di sini kebetulan kita berbincang juga dengan Pak Riki selaku kepala Pak, Ya. kepala SMK Teknologi. Ini sangat bagus sekali menampung kompetensi anak-anak didik kita untuk mengembangkan bakatnya di bidang teknologi. Mungkin demikian Pak. Ya. Baik pemirsa, mungkin bincang-bincang kita akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya nanti. Intinya sampah bisa teratasi minimal dengan pengurangan pemakaian sampah, atau juga kita bisa berinovasi dengan EcoBridge. Nantikan channel kami berikutnya. Menurut saya dari program EcoBridge ini sangat baik, juga bernilai ekonomis, juga tidak merusak lingkungan, dan pastinya sangat bermanfaat. Dan juga saya berharap banyak orang yang terinspirasi dari program EcoBridge ini, dan saya pikir ini sangat bagus. Harapan kedepannya dengan adanya EcoBridge plastik ini membuat kesadaran siswa akan plastik di sekolah ini berkurang, dengan menganalisisnya menjadi hal-hal yang barang yang digunakan kembali dan dengan bisa digunakan dengan bermanfaat jadinya. Iya, tentu. Bukan hanya siswa, namun seluruh warga sekolah yang membantu untuk membuat program EcoBridge ini, seperti pemungutan sampah plastik. Dan dari pemungutan sampah plastik ini juga sangat bagus karena mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah, yang juga yang ada di rumah, dan lalu diproses menjadi EcoBridge. Hai pelajar, kami dari OSIS SMP Negeri 23 Pekanbaru.